Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita melangkah ke majelis ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kanan mengangkat derajat kita, kemudian kaki kiri menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang pada saatnya nanti pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Kemudian ini sudah di pertengahan bulan Rajab ya. Disebutkan adalah Rasulullah jika memasuki bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Atau dalam riwayat lain disebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Atau riwayat kedua, ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkahi pula kami pada bulan Ramadan. Jadi berkah itu adalah ziyadah wasa'ah, ziyadah wasa'ah, bertambahnya sesuatu dan membahagiakan, sehingga tidak saja yang nanti kita berjumpa dengan bulan Ramadan, namun kita berjumpa dengan Ramadan mendapatkan keberkahan waktu, sehingga Ramadannya sama dengan Ramadan orang lain, tapi kita bisa datang berkali-kali, bisa puasa yang tenang, kemudian bisa iktikaf, bisa 10 malam. Ini namanya berkah, karena tidak semua orang bisa iktikaf. Tidak semua bisa iktikaf, atau tidak semua iktikaf bisa iktikaf. Banyak juga iktikaf yang nama amalnya niatnya kumpul-kumpul, niatnya main game, kemudian dapat sahur gratis. Ada juga. Maka semua kita akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Terkait masalah ini nanti bahasanya adalah masuk dalam bab mawaqit ya. Sebabnya waktu-waktu sholat disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi rak'atan faqad qabla an tadlu asy-syamsu faqad adraka as-subh wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghrub asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Muttafaqun alaih. Siapapun orangnya yang mendapatkan satu rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, maka dia mendapatkan sholat subuh. Jadi kita sholat subuhnya kesiangan, kemudian begitu kita rukuk, pas rukuk itu pas matahari terbit, kita masih kebagian sholat subuh. Waman adraka raka'atan min al-'asr, barang siapa atau siapapun yang mendapatkan satu rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia mendapatkan sholat asar. Atau dalam riwayat lain disebutkan man adraka raka'atan ma'al imam faqad adraka shalah. Jadi
I'tidal, berdiri. Nah ya, Bapak gak ada rakaat, ada imam. Maka gimana? Maka Bapak menggenapkan sholat Jumatnya dengan sholat subuh, menggantikan sholat Jumatnya dengan sholat subuh. Walaupun ada fatwa populer yang tidak populer, sholat Jumat bisa dua kali gitu ya, karena pandemi. Tapi ini fatwa yang dipaksakan dan tidak ada satu masjid pun yang melaksanakan. Gak ada masjid mau rakaat lagi sholat, karena sholat Jumat itu berbeda dengan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur itu bisa jam 1 lewat seperempat, jam setengah 1, jam 2, setengah 3, jam 3, atau 10 menit sebelum asar bisa. Tapi sholat Jumat nggak bisa. Saya pernah, bisa nggak sholat khutbah Jumat di Nurus? Waduh, saya Jumat di tempat iya. Gimana kalau jam 1 aja ya? Jam 1 saya kosong. Nggak mau mereka. Nggak mau mereka. Pernah 3 masjid itu, ada masjid yang mencantumkan nembak. Ada beberapa masjid saya sebutkan lah di Kota Bumi. Jadi jadwalnya di satu masjid, kemudian masjid yang nembak itu ada masjid lagi nembak lagi. Aduh nggak bisa saya. Mana kalau jam 1 aja lah? Nggak mau. Kenapa? Karena Jumat itu waktunya terbatas. Maka nanti ada kaidah-kaidah dalam fikih itu, sholatul Jum'ah ahiyya sholatun maksusah fi waqtiha maksusah au hiya sholatun badalan min sholatil Jumat. Sholat Jumat itu apakah sholat khusus pada waktu khusus, apakah dia pengganti sholat zuhur? Kalau dia pengganti sholat zuhur, maka waktunya bisa jam 1, bisa jam 2. Ada orang terlambat nih, satu mobil terlambat. Gimana kalau kita bikin sholat Jumat berikutnya? Kalau dia sebagai pengganti sholat zuhur. Tapi karena dia sholat khusus, waktunya khusus. Sehingga karena menganggap ini sholat khusus, maka tidak ada qobliyah Jumat. Tapi bagi mereka yang menganggap ini sholat sebagai pengganti sholat zuhur, maka ada beberapa masjid yang pakai qobliyah Jumat. Kenapa? Mengkiaskan dengan sholat zuhur ada qobliyah. Ya nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Yang masalah itu kalau sholat Jumat atau sholat Jumat bapak tidur, nyender lagi. Maka bapak gini, kalau sholat Jumat itu kan rukunnya pesan takwa, ya. Jadi kalau khotib tidak menyampaikan pesan takwa, maka sholat bagi khotib itu batal. Tapi jamaah tetap. Sebaliknya, jamaah yang tidak mendengarkan pesan takwa juga bisa batal. Maka bapak jangan tahan dulu tidurnya, tahan dulu. Betul. Usikum bitaqullah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Makanya ada khotib yang pintar, pesan takwanya taruh belakangan. Jadi makmumnya nungguin kapan takwanya biar tidur. Maka disebutkan sebaik-baik khotib itu Jumat itu adalah khutbahnya sebentar tapi sholatnya panjang. Jadi makmum nggak sempat tidur, baru mau tidur udah Allah. Tadi kalau sholatnya panjang. Nah kalau kita ini akhir zaman, makmum nggak paham kecuali dengan khutbah yang panjang. Kemudian imamnya sholatnya pendek. Tapi nggak apa-apa lah.
Jadi bapak-bapak, nanti kalau bapak, nah ini kalau kita lihat bacaan sholatnya, Allahu Akbar, semua Allahu Akbar, kecuali dari rukuk ke i'tidal bacanya Sami Allahu Liman. Kok beda sendiri ya? Kenapa ya? Nyadar nggak? Kenapa nggak Allahu Akbar juga? Nah, beruntung bapak ini datang. Ini sama bapak aja nggak selalu. Mas, dari Kembang Tanjung ya? Alhamdulillah dapat. Mana bapak satunya? Ini apa? Isinya sakit. Hah? Oh, isinya sakit. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah. Yang sedang mendapatkan kesulitan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Dulu Abu Bakar Siddiq itu adalah sahabat yang sangat menjaga sholat berjamaah, sehingga ketika dia jadi masbuk itu merasa merugi. Masbuk itu diawali dengan kalau bapak imam Allahu Akbar, kemudian bapak ada jeda, nggak langsung takbir, itu sudah dianggap masbuk, ketinggalan imam. Maka begitu khutbah ketika qomat itu sudah dilafadzkan, sudah bersegera siap-siap. Kemudian begitu imam Allahu Akbar, bapak segera Allahu Akbar. Itu sholat berjamaah yang sempurna. Tapi kalau bapak seandainya biasa tepat pada waktu yang lain kemudian tidak tepat, maka bapak nanti dapat pahala kebiasaan, tetap dianggap tepat. Nah, dalam hal ini Abu Bakar pernah ketinggalan dan merasa rugi kalau sampai tidak mendapatkan satu rakaat. Karena kalau tidak mendapatkan satu rakaat pun, maka dianggap sholat sendirian, nambah gitu kan. Nah, begitu Rasulullah ruku, Allahu Akbar ruku, Abu Bakar dapatlah rukuknya itu. Allahu Akbar. Kemudian Abu Bakar mengucapkan Alhamdulillah dapat ruku. Segala puji bagi Allah yang memberikan saya dapat ruku bersama Rasul. Nah, kalimat itu langsung didengar sama Allah. Kemudian Allah menyampaikan malaikat Jibril, mulai saat ini ucapkan Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar pujiannya Abu Bakar. Maka bapak-bapak, segala sesuatu harus kita pandang dengan positive thinking lah. Jadi segala musibah itu pasti ada hikmah. Terlambat juga pasti ada hikmah. Kayak kemarin saya lagi baca dagang, cari ikan nggak dapat, uangnya ada, nggak dapat. Suatu saat diajak rapat mau nyambut tamu, kemudian dia bilang sum-suman. Saya bilang alhamdulillah, ternyata nggak dapat ikan tuh, ternyata uangnya cuma untuk sum-suman ini. Coba kalau dapat ikan, waktu itu saya dipermalukan, masa ketua dewan dakwah nggak nyumbang sama sekali. Bilang ya Allah, ternyata ini maksudnya Allah, keliling-keliling dulu saya cari ikan nggak dapat, itu ini maksudnya. Maka berbaik sangka. Termasuk tadi Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar pujiannya dari Abu Bakar. Ini sama bapak aja saya kasih tahu Mas Agus. Gitu ya. Jadi alhamdulillah. Sampai dulu dikisahkan ada seorang pemuda. Jadi dia cacat, matanya itu picek sebelah. Kemudian tertangkaplah dia di Afrika ini orang yang kanibal, orang yang makan manusia. Jadi dikumpulkan pemuda-pemuda yang gagah-gagah itu,
disiapkan untuk korban. Setiap hari dia lihat temannya teriak digorok, di sate, setiap hari. Sampai pada saatnya giliran-gilirannya nangis. Kemudian katanya, Tuhan, gimana nama muda ini? Matanya tuh ini picek belah. Woi, nggak mau itu sesembahan Tuhan, nggak boleh sesembahan Tuhan tuh yang cacat. Lepasin aja. Baru satu dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya picek. Dulu kalau nggak picek, mungkin saya sudah disantap oleh bangsakan yang baru. Maka lagi-lagi setiap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam COVID ini. Kadang-kadang COVID ini Allah kepingin melihat dari kita siapa di antara kita yang paling baik amal. Walaupun COVID tetap ke masjid, walaupun sudah mencari rezeki tetap dia sholat berjamaah. Karena jangan sampai nanti fitnah kita lagi cari rezeki malah nggak sholat Jumat, malah nggak sholat berjamaah, malah nggak ke masjid, jadi fitnah. Maka kadang-kadang ada orang kepingin kaya, sama Allah nggak dikasih kaya. Kenapa? Allah tahu kalau kaya mungkin nggak ke masjid lagi, mungkin dia kemana-mana. Tapi karena dia orang yang nggak punya ke masjid, banyak infak, gitu ya. Baik, kalau bapak posisinya gini, bapak kan disebutkan innama ju'ilal imam liyutamma bihi, atau dalam riwayat lain disebutkan innama ju'ilal imam liyuqtada bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk dicontoh, atau dalam riwayat lain sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka nggak boleh bapak datang ke masjid mungkin lagi ngerokok atau bawa kopi karena minum kopi ya, kemudian nanti dulu tunggu imam ruku, atau nunggu rakaat kedua kan masih dapat berjamaah. Jadi kalau bapak datang ke masjid kemudian masuk dalam ruangan masjid, imam sedang ruku, bapak harus ruku. Imam sedang sujud, bapak harus sujud. Imam sedang iktidal, bapak harus iktidal. Imam sedang duduk di antara dua sujud, bapak duduk di antara dua sujud. Imam sedang tahiyat akhir, maka bapak ikut tahiyat akhir. Karena dia dijadikan untuk dicontoh, untuk diikuti. Nah, begitu bapak datang ke masjid, kemudian imam sedang ruku. Kayak gimana caranya biar kita mendapatkan ruku bareng imam? Jadi kalau imam, mohon maaf ya, kalau imam Allahu Akbar ruku, kemudian makmum Allahu Akbar ruku, nah kita ikut belakang Allahu, kita merasakan mendapatkan ruku bareng imam tenang ya. Allahu Akbar, kita dapat Allahu Akbar, sami Allah, nah kita dapat, nah itu berarti kita mendapatkan rakaat bareng imam. Tapi begitu kita datang ke masjid Allahu Akbar, begitu kita ruku sami Allah, nah ini gini ya, nah, berarti kita tidak mendapatkan ruku bareng imam, maka kita mensempurnakan jumlah rakaat yang kita kurang. Contoh, kita datang ke masjid, sebenarnya kita musafir, tapi kita niatnya untuk sholat Jumat. Padahal musafir itu tidak punya kewajiban untuk sholat Jumat. Sebagaimana ibu-ibu tidak mendapatkan kewajiban untuk sholat Jumat, anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau mereka mau datang ke masjid, maka tidak dilarang. Kan ada orang-orang ke rumah, ibu-ibu gak wajib sholat Jumat, mau sholat Jumat, nanti dia sholat dulu lagi, enggak ada dalilnya. Sebagaimana orang yang sholat di Masjidil Haram, ibu-ibu itu kan sholat Jumat ya, nggak ada yang sholat zuhur, nggak ada yang sholat zuhur. Maka ibu-ibu, anak-anak musafir, kalau dia tidak sholat Jumat, dan kalau dia datang sholat Jumat, maka dia tidak mengganti dengan sholat zuhur, tidak dilarang. Sehingga apa? Kalau bapak musafir kan nggak wajib sholat Jumat, tapi kalau bapak niatnya mau sholat Jumat, maka bapak harus sholat Jumat. Gimana caranya? Kalau seandainya bapak ketinggalan rakaat bareng imam, maka bapak harus mengganti dengan sholat zuhur. Contoh, rakaat
innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Begitu datang masjid kita Allahu akbar, kami Allah. Nah, itu dapat. Berarti Bapak menyempurnakan empat rakaat. Kenapa? Karena Bapak akan mendapatkan rakaat bareng. Tapi kalau Bapak mendapatkan, maka Bapak cuma tambah satu rakaat lagi. Karena sholat Jumat cuma 2 rakaat. Tapi bagi bapak-bapak yang niatnya jamak bareng imam yang sedang sholat Jumat, lain lagi. Maka sama-sama 2 rakaat bareng imam itu beda-beda niatnya. Ada yang niatnya yang mungkin niat bareng imam sholat Jumat. Bagi orang musafir niatnya saya mau sholat jamak kosor. Jamak kosor. Jadi gimana? Ketika dia ketinggalan rakaat bareng imam, contoh musafir, dia niatnya kosor, kepingin sholat bareng imam, nggak taruh dia. Begitu imam atau taruhlah datangnya dia imam sedang tahiyat akhir, dia datang tahiyat akhir. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, ini 2 rakaat aja dia. Kenapa? Niatnya dia kosor. Kalau kosor selesai, dia tambah 2 rakaat aja. Tapi kalau niatnya sholat Jumat, maka dia harus berganti dengan 4 rakaat. Wallahu a'lam. Disebutkan An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tatla syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba syamsu. Muttafaqun alaih. Wa lafzu Muslim la salata ba'da salatil fajr ba'da salatil fajr. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW, mendengar langsung dari Rasulullah, tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbenam, sampai matahari muncul. Tidak ada sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Jadi, atau dalam lafaz Muslim, tidak ada sholat setelah sholat fajar. Setelah sholat subuh itu ada sholat. Kemudian disebutkan Nabi pernah sholat 2 rakaat. Bentar, saya cari ini. Ada keterangannya itu. Nah, ini. Jadi Nabi pernah sholat asar. Nabi pernah sholat setelah 2 rakaat setelah asar. Nabi pernah melaksanakan 2 rakaat setelah asar, tapi di rumah. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat Nabi itu pernah ketinggalan tidak sholat qobliyah atau ba'diyah, sehingga mengqadhanya setelah sholat asar. Maka memungkinkan bagi bapak ibu yang punya kebiasaan sholat sunnah sebelum subuh, tahiyatul masjid, kemudian sholat wudu, punya kebiasaan biasa seperti itu, maka bapak ibu boleh mengqadha. Jadi bapak ibu biasa datang ke masjid awal qobliyah subuh, karena qobliyah subuh itu luar biasa. Jadi ada orang bilang, saya nggak iri lihat orang punya mobil, saya nggak iri orang punya rumah, saya iri dengan orang yang sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena pahalanya sama dengan dunia dan segala isinya. Ini nyenang-nyenang diri. Tapi luar biasa itu pahalanya.
disebutkan lebih baik daripada apa yang disinari matahari. Itu pahalanya nanti di surga, nggak sekarang. Mana dapat? Masih kiri-kiri aja. Nanti dapat di akhirat. Jadi bagi orang yang punya kebiasaan ini, kemudian dia tidak mendapatkan, maka boleh dia mengkodoknya. Tapi mengkodoknya itu, menggantinya itu ada tempatnya. Jangan sampai mengkodok tapi jadi fitnah. Bapak habis sholat subuh, sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Mengkodok saya nggak boleh. Nggak boleh. Atau disebutkan tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbenam. Tidak ada sholat setelah asar sampai matahari malam. Kembali. Saya ingat tes Bapak nih, konsentrasi pernah. Tes. Tidak ada sholat subuh, tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Saya pernah ditanya, Ustaz, saya datang ke masjid mau sholat maghrib, datangnya lebih awal. Kira-kira setengah jam sebelumnya saya sampai nyapu-nyapu. Boleh nggak saya sholat sunnah? Katanya nggak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Kalau Bapak sholat sunnahnya, sholat tahiyatul masjid ada sebabnya, sholat sunnah wudu ada sebabnya, maka boleh. Tapi kalau sholat sunnah nggak ada sebabnya, nggak boleh. Bapak habis sholat subuh keluar, datang ke masjid mau niat i'tikaf, kemudian Bapak masuk masjid sholat sunnah dulu, boleh. Jadi kalau ada sebabnya boleh, tapi kalau nggak ada sebabnya nggak boleh. Kenapa? Karena waktu-waktu ini tanduk jin itu, iblis itu sedang muncul. Disebutkan ketika subuh matahari terbit itu, itu jin, tanduk jin itu, iblis itu sedang muncul, maka nggak boleh kita sholat. Maka kalau kita lihat patokan sholat dalam yang Kemenak itu, suruh jam sekian itu nggak boleh. Itu memang waktu munculnya. Jadi dikasih lebih jeda 5 menit sampai 7 menit atau 10 menit baru boleh kita sholat. Gitu ya. Jadi kalau subuh jam berapa sekarang? 4:45 lah. 4:51. Berarti tambah 1 jam plus 20 menit. Nah itu waktu yang aman baru boleh kita untuk sholat suruh. Sholat suruh boleh nggak saat di rumah? Boleh nggak? Sambil masak gitu ya? Nggak boleh. Sholat suruh itu di masjid, nggak boleh. Ke masjid. Nah, itu khusus bonus bagi orang yang di masjid. Jadi Bapak sholat subuh, kemudian i'tikaf sebentar, sholat subuh, habis sholat subuh jeda sebentar, Bapak baru sholat duha. Sholat duha. Maka orang yang duha itu kan artinya ceria, cerah. Waktu awal-awalnya cerah itu duha. Maka ada sahabat Rasul namanya Dihya. Wajahnya persis benar-benar dengan Rasul. Wajahnya namanya Dihya. Dihya. Jadi kalau punya anak kasih nama Dihya. Tapi jangan semua, nanti Dihya semua lagi. Dihya itu nama seorang sahabat yang wajahnya persis dengan Rasul. Ada lagi namanya Mus'ab bin Umair. Wajahnya persis dengan Rasul. Makanya ada orang yang kafir itu bunuh Dihya itu, bunuh Mus'ab, dikira dia sedang bunuh Rasul, padahal Rasul belum terbunuh. Maka sebutan maksum itu, Muhammad Rasulullah al-Maksum. Maksum itu artinya adalah selain dia terjaga, nggak mungkin salah, dia terjaga dari pembunuhan. Maka nabi-nabi itu dan Rasul itu ada yang maksum, tidak mungkin salah, tapi dia tetap terbunuh. Tapi Nabi Muhammad itu maksum yang punya dua arti, yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin terbunuh. Tidak mungkin terbunuh. Maksum. Sampai sini ada ini pertanyaan sebelum kita masuk
disebutkan lagi al-waktu al-manhiyu anha. Jadi waktu-waktu yang terlarang kita sholat di dalamnya. Waktu-waktu yang terlarang kita sholat di dalamnya. Disebutkan al-Uqbah. Salatu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihin wa an nakbura fihin mautana. Jadi ada 3 waktu yang Rasulullah melarang kita sholat dan melarang menguburkan jenazah. Jadi ngubur jenazah itu ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Kapan waktunya yang dilarang itu? Hina tatwa asyamsu barizatan hatta tartafi. Jadi ketika matahari baru terbit sampai dia agak condong. Itu enggak boleh. Wa hina taquma qa'imul dhahirah hatta tazul asyamsu. Ketika matahari sedang tegak berdiri di atas kepala kita, bayangan di bawah kita, itu enggak boleh sholat kita. Dan enggak boleh juga ngubur jenazah. Itu enggak boleh. Walau seperti apa hikmahnya kita nggak tahu ya, karena kita orang Islam ini ketika mendapatkan perintah atau larangan kita sami'na wa ata'na, nggak boleh cari-cari hikmah. Kalaupun dapat, ternyata ini boleh, tapi hikmahnya hanya untuk kita sendiri. Ada orang belajar akidah filsafat, kan disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia bilang, saya perlu sholat, saya tidak melakukan perbuatan keji dan tidak melakukan kemungkaran. Saya mampu menahan, jadi saya tidak butuh sholat. Kalau ada orang yang sholatnya bagus, mungkin dengan dia sholat dia mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau saya sudah nggak bisa lagi. Ini hati-hati Pak. Aqimi sholat di zikri. Dirikan sholatlah agar mengingatkan kepadamu. Saya nggak sholat lagi, saya ingat Allah terus. Saya nggak butuh sholat karena saya nggak ingat Allah. Banyak Pak, banyak. Bahkan gelar-gelarnya Pak, profesor, doktor, guru besar filsafat banyak. Jadi kita ketika mendapatkan perintah dari Allah itu sami tahu apa. Nanti hikmahnya kita dapat sendiri. Nggak boleh kita mengadakan hikmah-hikmah. Apa hikmahnya? Nggak boleh. Jadi ketika dapat perintah, Ustaz hikmahnya apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena banyak orang. Apa hikmah puasa? Hikmah puasa adalah agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Saya puasa sudah cukup. Tiap hari saya masih dibantu fakir miskin. Maka lagi-lagi hikmah itu kita dapat kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada film hikmah dia, film hikmah tapi yang tidak hikmah. Ada film azab. Waduh, kasihan benar. Orang ngubur gak jadi-jadi kan, ngubur meledak, ngubur bahan. Kayaknya nggak pernah ada orang kayak gitu loh ini. Mau ngubur ke sasar, ke pasar, ada dilempar tabung gas gitu. Maksudnya orang kepingin dia tidak berbuat yang durhaka, tapi dengan cara yang salah juga nggak boleh, bohong-bohong itu nggak boleh. Gitu ya. Mana tadi? Gara-gara film asal sampai saya kalau pas ke Jakarta naik kapal, filmnya itu tuh sampai hafal ceritanya gitu kan. Lagunya lagu Opik terus gitu kan. Oke. Nggak boleh ketika matahari ini dan ketika wahina tatadayaful asyamsu lil ghurub, ketika matahari sedang mau tenggelam. Itu juga nggak boleh. Ada 3 waktu yang kita nggak boleh sholat, tidak juga boleh menguburkan jenazah. Jadi kalau mengubur jenazah ditahan dulu. Nggak boleh ketika matahari terbit sampai dia agak condong, mulai masuk waktu duha. Nggak boleh pas matahari di atas kepala kita,
sampai dia agak condong, gitu ya. Atau juga nggak boleh ketika matahari mau tenggelam, gitu ya, nggak boleh ditahan. Lalu kalau kita datang ke masjid pas matahari mau tenggelam bukan asal lain, karena ada sebabnya. Tahiyatul masjid, sholat wudu, apalagi mungkin bapak lupa, kemarin pesta, saya tuh sholat enggak ya, menjadi panitia ya. Sah. Oh ya Allah, belum sholat asar, sholat boleh, karena disebutkan man nama aw nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha fa inna dzalika waqtuha. Barang siapa yang tertidur atau lupa, maka ketika dia sadar dan ingat maka sholatlah, karena itu waktu wajib baginya. Ya, boleh sesekali, hampir tiap hari. Kemarin. Kalau sesekali, boleh sesekali, terus tahun sekali. Hampir tiap pesta kayak gitu terus nggak boleh. Nggak boleh masa terus. Nah kemudian An Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bi hadzal bait wa shallata yatasha'atun sa'a min lailin aw naharin. Jadi dari Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak-anak Abdul Manaf, ya, Quraisy ya. La tamna'u ahadan, janganlah kalian melarang seorang pun tawaf di masjid ini dan sholat kapanpun dia sholat, baik malam ataupun siang. Kalau tadi kan ada larangan sholat di 3 waktu, tapi ini untuk boleh. Tawaf itu kan ini, tawaf itu pengganti dari tahiyatul masjid. Jadi kalau bapak ke Masjidil Haram nggak ada tahiyatul masjid. Jadi kalau bapak ke Masjidil Haram niatnya bukan tawaf, bukan tahiyatul masjid tapi tawaf. Tawafnya langsung, nggak boleh cicil. Capek ketemuan, nanti lagi lah. Boleh saat sebentar tapi harus satu waktu itu. Jadi gimana? Ini pengecualian Masjidil Haram atau wilayah haram. Wilayah haram, putaran haram itu pak, entah di masjid atau di hotel apa? Zam-zam, menara Zam-zam itu masih wilayah haram. Jadi sholat kapanpun saja boleh. Nggak ada larangan khusus di tempat itu, termasuk diantaranya menguburkan jenazah juga pada saat itu boleh. Kenapa? Karena wilayah haram itu pengecualian wilayah haram. Sholat jam berapa? Udah masuk asalnya? Setengah menit. Baik, kita cukupkan ketika sewaktunya. Silakan untuk azan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Jadi sebaik-baiknya amal adalah sholat di awal waktunya. Berarti itu bagian sekarang. Oh, makasih ya. Bagian aja. Oh iya. Khusus.
Jadi sebaik-baiknya amal adalah sholat, atau sebaik-baiknya sholat itu sholat di awal waktunya. Ini ada taklidnya, tidak umum. Bukan berarti begitu negara azan langsung sholat. Enggak. Tetap berjamaah. Tetap berjamaah. Saya pernah ngobrol, ya nggak ngotot lah, karena saya tahu dalil. Saya Ustaz, walaupun saya sholat sendiri, saya niatkan berjamaah. Kok bisa? Ya, karena dia salah satu pimpinan sekolah tinggi Islam. Saya walaupun saya sendirian, saya niatkan berjamaah. Kenapa Bapak? Apa ininya? Karena setiap tempat itu kan ada makhluknya. Di rumah saya ada makhluknya juga, Ustaz, yang nggak tampak juga. Terus saya niatkan sholat karena nanti ada jin-jin di belakang saya itu sholat bersama saya. Berarti rumah Bapak ada jin banyak. Wah, diam aja. Terus ada nggak bukti-bukti kalau Bapak sholat berjamaah? Maksudnya gimana saja kalau Bapak sholat dolin berjamaah? Ada nggak buktinya? Nggak ada. Tapi soalnya gini, saya pernah sholat pas posisi saya sempit, tiba-tiba kursi itu digeser. Saya agak merinding gitu kan. Saya bilang begini, Pak. Dalam kaidah itu gini, nahkum bil zawahir wala nahkum bil zawahir. Sesuatu itu dihukumi sesuai dengan hukum-hukum yang tampak. Sesuatu yang tampak itu dihukumi, tapi yang tidak tampak masih dalam pikiran kita, dalam hati, itu nggak terhukum. Bapak ngomongin saya, itu kok masih dalam hati, nggak kena hukum. Atau Bapak bilang kepada ngomong ya, rencana nanti kalau saya ketemu sama dia saya cintak dia, masih dalam hati, itu nggak kena. Sampai Bapak cintak orang. Ada orang bilang nanti saya ceraikan istri saya, masih dalam hati, nggak kena hukum. Kamu nih bandel banget, saya tampar nanti gitu kan. Berkata bawa dia, tampar nanti lah. Tampar nanti, kan saya nggak bilang nanti. Nggak kena hukum, gitu, nggak kena hukum. Maka dia bilang harus ada buktinya, Pak. Kalau Bapak ada bukti, ada yang aminkan, kemudian kelihatan, itu baru Bapak. Saya bilang Bapak alas-malas saja. Yang jelas, Pak, sholat sendirian di masjid itu lebih baik, lebih afdal daripada sholat berjamaah di rumah. Kenapa? Karena masjid itu tempatnya berjamaah. Walaupun telat, itu lebih baik sholat di masjid. Langkahnya, kaki kanan angkat derajat, kaki kiri hapus dosa, berjumpa dengan saudaranya, tersenyum itu sodako, ya. Bapak senyum-senyum terus itu sodako. Tapi orang nggak kenyang kalau senyum-senyum terus, gitu kan. Pak minta Pak senyum, gitu kan. Gitu ya. Maka walaupun sebaik-baiknya sholat itu di awal waktunya, tetap bersama berjamaah. Jadi tidak ada satu alasan untuk sholat sendirian kecuali darurat. Baik, kita jeda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di pertengahan bulan Rajab ya. Berarti nanti kita masuk bulan Sya'ban. Kajian kita putus sudah masuk ke
memiliki puasa ya. Jadi dia puasanya punya kesehatan. Karena banyak orang Ramadan itu kalau kita anggap seperti bulan biasa jadi biasa saja. Tapi kalau kita jadikan seperti sesuatu yang istimewa, maka dia akan jadi sesuatu istimewa. Kita bukan tanya jawab, silakan yang mau bertanya tentang masalah fikih tadi, tentang sholat atau sholat berjamaah atau sholat masbuk atau di luar materi, silakan. Ada? Ya. Mana Mas Agus? Ada? Mas Ahmad? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musafir. Ya. Jadi kalau dia tidak sholat karena memang ada sebabnya, tidak apa-apa. Seperti supir, pekerjaannya supir lintas, ya karena dia musafir terus ya apa-apa. Tapi kalau nggak sholat Jumat karena tidak ada sebab, nongkrong di rumah gitu ya. Ada orang nongkrong di rumah, terus 3 kali kafir orang. Begitu ketiganya sholat Jumat, besok lagi nongkrong lagi, lain lagi. Jadi kalau memang ada orang sepanjang hidupnya sholatnya kosong terus, ya sopir mungkin ya, nggak apa-apa. Tapi begitu dia pas libur nggak narik ya, dia sholat sesuatunya, gitu ya. Kalau bapak kepingin sholat Jumat ya pergi kemana gitu, yang jalannya kira-kira 40 km. Tapi kalau bapak lihatnya sudah sholat Jumat, hampir berarti bapak nggak bisa menjamak dengan asar, kecuali mungkin nunggu asar. Waktu asar bapak kosong boleh. Sementara ini kita tahunya kan jamak kosor. Kosor itu juga ada. Bapak mampir ke masjid sholat zuhur, bapak kosor 2 rakaat, nanti jalan lagi. Pas waktu asar, bapak mampir ke masjid, kalau sudah selesai sholat, bapak kosor asar 2 rakaat boleh. Boleh. Pernah dengar nggak? Kosor sholat. Kosor aja, bukan jamak kosor. Biasanya kan kita kosor jamak kosor ya. Zuhur jadi 2, digabung dengan asar jadi 2. Kalau musafir itu punya kesempatan kosor dan jamak atau jamak plus kosor. Maka memungkinkan bagi orang yang hari Jumat itu musafir kemudian dia ikut sholat Jumat, maka dia hanya bisa sholat Jumat, kemudian dia pergi lagi, berarti waktu asar dia mampir, dia mengkosor sholat asar. Gak bisa jamak. Kenapa? Karena dia tadi sudah ambil sholat Jumat. Karena tidak ada jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar, yang ada zuhur dan dan orang yang ambil sholat jamak kosor itu tidak ada qobliyah ba'diyah, tidak ada qobliyah ba'diyah. Iya, sudah kosor, sudah kosor pakai qobliyah ba'diyah, bukan kosor namanya, malah repot ya. Itu ya. Ada lagi? Silakan. Ada? Ada hadis lagi. An Abi Mahdura anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awal waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Jadi sholat itu kan termasuk ibadah yang waktunya muhaddad, terbatas, tapi panjang. Muasa itu gini, Bapak memungkinkan
satu waktu ibadahnya berkali-kali. Berbeda dengan Ramadan. Ramadan itu satu hari ya, kita bisa puasa sendiri. Nggak bisa mewakilkan puasa Ramadan, campur ini nggak bisa. Gitu ya. Karena ibadahnya terbatas, waktunya terbatas. Ya Ramadan itu sehari itu dari subuh sampai maghrib gitu kan. Ya satu ibadahnya. Tapi kalau sholat zuhur karena waktunya terbentang luas, maka memungkinkan orang selesai itu cepat. Waktunya kan 3 jam. Dari jam 12 sampai setengah 4 ya. Anggap setengah 4, berarti 3 jam setengah waktunya. Padahal sholat kita cuma butuh 4 menit, 10 menit kalau berjamaah. Taruhlah gitu. Nah, sehingga waktunya bisa sholat zuhur di sini, nyampe rumah ternyata anak-anak belum sholat. Ayo sholat bareng kami sini nih. Biar mau sholat lagi. Atau kita mau pulang dari sholat isya tadi mau pulang, ada orang musafir sendirian, PKP mau cari teman. Maaf Pak, saya mau cari teman biar berjamaah. Oh Bapak mau cari berjamaah? Ya saya bantu Pak, namanya sholat kok. Ini Pak saya bantu Pak. Memungkinkan Bapak jadi imam, dia jadi makmum, atau dia jadi imam, Bapak jadi makmum. Maka Bapak mendapatkan pahala sunnah, nolong orang, boleh. Nggak pulang-pulang masjid aja kan? Bapak sholat masjid betul. Tungguin lagi, Bapak sholat, ini saya bantu Pak. Masjid aja, nggak ada kerjaannya itu gitu. Nah kalau Bapak punya uang banyak, rumah nggak apa-apa. Tapi kalau anak si Bapak nggak makan, gara-gara ada masjid terus nggak boleh juga. Karena di masjid itu kan disebutkan wa idza qudiya sholatu fantashiru fil ardh. Jika sholat sudah selesai dilaksanakan, maka menyebarlah ke muka bumi. Cari rezeki Allah yang banyak dan ingat Allah yang banyak. Begitu beritanya. Nggak boleh lama-lama. Oh berarti langsung pulang nggak kajian kan? Lain lagi ceritanya untuk kajian. Jadi sholat selesai ya kita kalau ada ini cari berniaga, bekerja, berusaha gitu. Nah disebutkan ini karena waktu sholat terbentang, ini hadisnya gini. Sholat di awal waktu itu mendapatkan keridhaan dari Allah. Sholat di waktu-waktu tengah jam 1, jam 2 itu mendapatkan rahmatullah, rahmatnya Allah. Sholat di akhirnya jam-jam 3, jam 3.15 itu mendapatkan wa akhiru afullah, pengampunan dari Allah. Berarti saya terakhir aja nih banyak dosa. Kalau kira-kira boleh milih, Bapak yang pertama, kedua, atau ketiga kira-kira? Yang tahu kan Bapak, banyak dosanya apa enggak gitu kan? Oh berarti sholat terakhir aja biar dapat pengampunan dari Allah. Milih mana Mas? Bener apa? Pilih mana Mas? Tapi hadisnya dohir. Hadis ketika dia berbicara tentang ini hukum dohir itu lebih baik ditinggalkan. Tidak hadisnya dohir. Kalau seandainya boleh pilih ya pilih yang pertama lah, ridhonya Allah. Kalau ridho itu nggak mungkin nggak ngampunin. Kalau Allah ridho, seperti Bapak cinta dengan seseorang, walaupun dia salah Bapak ridho. Saking sayangnya dengan istri itu, kasih nama Mas. Naik sepeda buat jemaah, capek Mas. Saking ridhonya. Tapi kalau kita nggak ridho sama orang, walaupun dia baik gimana, ngerasa jelek gitu kan. Itu kalau nggak ridho. Maka kalaupun boleh milih, seandainya hadisnya sahih atau hasan, maka pilihlah ridho. Ridho. Mana ada pertanyaan? Kalau nggak ada coba. Jangan cari-cari. Jangan ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang kita minta kepada Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah.
bihamdika Asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan keluar masjid kecuali bakpia dan menghabiskan air minum. Karena banyak yang minum nggak dapat air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.